Masih di sekitaran polinasi, dan yang akan kita bahas sekarang beberapa hal penyebab gagalnya polinasi. Ini udah ada bunga yang mekar, ini udah ada yang jadi usia sekitar 1 minggu, udah lumayan panjang. Kali ini udah dipastikan nanti jadinya super nih. Dan ini ada 2 buah yang gagal. Ini satu nggak dipolinasi, yang ini gagal. Nah, penyebab gagalnya polinasi itu sebenarnya banyak hal ya yang bisa menyebabkan gagalnya polinasi. Salah satunya yaitu kalau misalkan kita polinasi sudah bunganya sudah terlalu layu ya, itu bisa jadi gagal, bisa jadi juga dia kerdil, kalaupun jadi kerdil. Terus polinasinya kalau kita menggunakan ini nih, atau lidi atau alat lain yang kasar, ini bisa, ini kan pucungnya kasar nih, kalau kita polinasi kita masukkan serbuk yang ada di dalam ini, yang ada di dalam sini, yang serbuk warna kuning, biasanya ketarik terbawa alat yang kasar ini. Nah, saya biasanya menggunakan yang halus, yaitu duri salak ataupun lidi pun bisa, tapi harus dihaluskan dulu. Kalau bisa diusahakan pucuknya tuh kecil, runcing seperti duri salak, tapi jangan tajam. Ada lagi yang biasanya menggunakan jarum ya, karena mungkin yang di lokasi nggak ada duri salak, nggak ada lidi, mungkin ada yang menggunakan jarum atau menggunakan kawat yang dipikir mungkin halus, tapi biasanya duri atau kawat itu kan tajam tuh. Itu ketika kita angkat ini, bagian bawah ini angkat ke atas, ketika kita tarik ini bagian atas ini kegores, kita tekan, dia putus, itu gagal juga. Oke, kita coba menggunakan ini ya, duri salak nih. Terlihat nggak nih dalamnya nih? Ini ya, kayak lidah nih di bawah. Ini ada 2 nih, yang satu pendek, yang di dalamnya pendek, yang di paling bawah dia agak lebar, agak panjang. Ini yang kita angkat yang dari bawah nih, yang agak lebar nih, kita angkat nih. Nah, itu pucuknya dengan sendirinya dia membuka tuh ya, terlihat ya. Nah, ketika dia udah menempel seperti ini kita tekan gini, nekan ininya jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat dia akan patah dari bagian ini, lipatan atas dia patah, dan ini gagal juga. Oke, kita coba pakai yang lidi yang kasar ini. Itu serbuknya masih ada tuh tadi di dalam, di dalam nggak hilang, nggak terbawa alatnya tadi. Ini ya, ini kita coba pakai yang kasar, dan ini alatnya juga gak terlalu runcing, masih agak besar, setengahnya lidi lah ini besarnya alatnya. Oke, kita coba, kita angkat gini. Ini yang saya maksud serbuk yang kuning yang nggak boleh jatuh, ini yang ada di dalam sini nih. Nih di lipatan paling ujung ini, nampak nggak ya? Kayaknya nggak, ngeblur. Nah, ini di dalamnya ini ada serbuk warna kuning nih. Duh, maaf, kecil bener sih. Nih, ini kalau kita sentuh dengan alat yang kasar, ini pasti terbawa alatnya nih, tuh serbuknya tuh
Nih, kalau serbuk ini udah jatuh nih ya, kalau serbuk ini udah jatuh, ini dipastikan gagal. Dan ini kan udah patah nih. Nih, pucuknya udah patah tuh, udah nggak ada. Ini kalau udah seperti ini dipastikan 100% gagal. Di usia 3 hari nanti akan rontok seperti ini pucuknya. Di usia seminggu kemudian ini akan lepas dari pangkal buah ini, jatuh, jadinya busuk seperti ini. Dan ini yang gagal polinasi, ini kan yang nggak dipolinasi nih, ini yang gagal polinasi. Ini mungkin karena serbuknya mungkin jatuh atau mungkin dia patah di bagian ujung. Ini biasanya kalaupun dia nggak rontok, dia nggak bisa besar, dia hanya sebesar ini dan nggak mau tumbuh lagi. Dan ini kan tadi mekar satu nih di bawah, ini di atasnya satu, ini untuk besok pagi. Kalau untuk ini apa sih namanya ya, kalau di bunga kelopak atau apa sih ya, ini dirontok pun nggak masalah sebenarnya, cuma kalau lebih bagusnya jangan dirontok. Terus ininya juga misalkan kita susah nih, kalau susah ini kan posisi seperti ini tadi masih kuncupnya. Nah ini kalau susah mau kita belah begini terus kita buka nih, ini juga nggak masalah seperti ini. Yang penting tangkainya ini yang nggak boleh patah. Kalau sudah pas polinasi, kita angkat nih yang seperti lidah ini di bawah ini nih. Nah ini bentuknya seperti ini nih, ini udah kita angkat nempel seperti ini, baru kita tekan, tapi tekannya pakai perasaan, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat patah seperti ini, hilang pucuknya, ini gagal. Nah ini karena cuma ada beberapa tangkai tempat saya yang berbuah, karena memang tahun ini apa namanya nggak ada kemarau, bunganya pun nggak banyak ya. Masih untung nih ada yang mau berbunga, tempat lain ada yang satu lokasi nggak berbuah pun ada. Ini masih untung punya saya masih ada yang berbunga. Mungkin udah paham ya untuk polinasi, gagalnya polinasi itu karena apa, mungkin udah paham. Kalau yang belum paham bisa ditanyakan di komentar atau mungkin di WA juga, ada WA saya tercantum di YouTube. Ini bentuk bunganya seperti ini. Dan bunga vanili mekar setiap pagi satu seperti ini, ada yang 2, yang 3 jarang. Dan ini nih, ini yang kemarin mekar 2, ini yang paling atas ini. Satu hari mekar 2, saya polinasi ini kemarin jam setengah 12 siang, pas posisi lagi panas. Tapi sepertinya ini jadi, karena waktu saya polinasi itu dia belum kuncup benar, belum layu, masih ininya sih masih agak keras ya, belum layu bener, itu masih bisa. Cuma ada kemungkinan nanti dia jadinya kerdil. Ini di tandan ini nggak mekar nih, ini besok pagi, ini kemarin. Jadi nggak setiap tandan setiap pagi itu ada yang mekar, itu enggak. Jadi kalau misalkan kita tanam banyak hari ini, kita polinasi, besok sudah bisa kita perkirakan berapa
banyak yang akan mekar di besok pagi ini itu udah bisa kita perkirakan, karena udah terlihat bentuk seperti ini kan. Setiap tandanya ini satu, di tandan ini mekar besok dua, tandan ini mekar besok satu, ini satu hari ini, di tandan ini besok satu, tandan ini besok satu, tandan ini besok satu nih. Di hari ini yang nggak mekar di tandan ini sama di tandan ini nggak mekar. Oke, cukup sekian. Kalau yang ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi, nanti saya jawab di komentar. Oke, udah dipolinasi semua, hanya mekar beberapa bunga aja, itu 1 2 3 4 tadi, yang satu kita rontok untuk belajar tadi. Ini yang kita polinasi hanya 3 bunga.